Hei, Halo, Bang Juma. ya saya kenapa? Bukan, kami orang Flores dari Ruteng ini ada 3 orang yang mualaf gara-gara Bang Juma nih. Jadi tanggung jawab lah Bang Juma. Oh gitu, kenapa bisa kayak gitu? Aku jadi tanggung jawab. Iya benar ini. Ini saya bersumpah nih demi Tuhan ini. Banyak yang ngomongin Bang Juma tuh di Ruteng di RT 10 tuh. Lucu bener. Orang kita lagi nonton di pos ronda saya Pak RT ada lagi. Pak RT Pak Paulus ada, Pak Paulus Martin. Ada semua sudah 3 orang mualaf Bang Juma. Makanya mereka bilang, oh memang jujur kalau Bang Juma jawab orang tanya itu, apalagi dia pendeta atau dia bilang dia mengaku dia kuliah apa sarjana apa, narasi Bang Juma itu cukup bagus, masuk akal. Banyak dikasih contoh, misalnya dikasih contoh kayak tadi itu ditanya sama orang Sumba tuh. Kenapa diciptakan babi dan anjing? Bang Juma. Iya. Kalau kita nonton itu banyak kata-kata Yesus yang dia berdoa itu kan. Berdoa. Ada siapa Itu dia. kita kan bingung itu ya. Iya. Di altar itu kan ada pastor, ada yang penjaga altar itu, mereka pegang salib Yesus, kita wajib cium kakinya. Cium kakinya terus ambil abu, taruh di kepala. Itu namanya abu-abu sebelum Jumat Agung kan. Cium kaki Yesus. Cium ya. Iya. Iya wajib. Itu kadang-kadang kami berpikir ini untuk apa? Kita pulang kok perasaan kita sama aja, tetap kita kumpul-kumpul mabok lagi. Jadi setelah nonton Bang Juma ini mungkin ya saya belum ini sih, tapi banyak yang bikin kita tuh sadar gitu ya. Terima kasih banyak Bang Juma. Iya, Saya sama-sama. doa aja semoga saya dapat ya. Dapat hidayah. Untuk semua. Karena lebih masuk akal. Yang Bang Juma cerita itu lebih masuk akal. Setelah Ekaristi nanti ada lagi datang lagi jalan lagi itu kayak tadi sarung tadi tapi warnanya beda. Yang pertama warnanya kuning atau putih, nanti yang lain lagi warnanya beda lagi. Tapi sarungnya sama modelnya untuk taruh duit itu loh Bang Juma. Iya. Pindah-pindah. Jadi kita dalam hati tadi kan sudah dalam ada yang ngebikin. Pernah saya berpikir gitu Bang Juma dalam hati. Sumpah gitu. Tadi saya masuk saya sudah isi di depan itu. Pas mau Ekaristi saya taruh lagi gitu kan. Nah setelah kita sakramen Ekaristi kan setelah terima hosti namanya, muncul lagi yang warna merah tuh loh. Yang kalau kita kan Sabtu kan kita ke gereja Bang Juma, ketemu pastor. Nanti saya cerita Pak saya kemarin curi uang bapak saya. Ini nanti pastor saya ampuni ya, jangan ulang lagi gini. Jadi kita diampuni sama pastor melalui pastor gitu. Jadi kita pulang tuh kita buat lagi jadinya, buat lagi. Nanti kan Sabtu depan kan bisa mengaku dosa gitu bilang. Iya. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Siapa tahu Bu, dia pakai kerudung bisa pakai tangan itu. Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sahabat, ini fenomena super unik ya, lucu dan sangat fenomenal. Pemuda Katolik dari Flores jujur mengakui kebenaran yang disampaikan apologet muslim kristolog yang handal, yaitu Bang Zuma atau Ustaz Zulkifli M. Abbas. Bahkan saking senangnya dengan perdebatan Bang Zuma dalam mengurai kekristenan, para pemuda ini bahkan para penatua Katolik rame-rame nonton bareng di pos ronda, nonton bareng live Bang Zuma, dan hasilnya 3 orang menyatakan diri masuk Islam atau mu'alaf. Masya Allah ya, mereka bersyahadat masuk Islam. Yang lainnya tentu akan menyusul ya. Nah biasanya kalau kita tahu selama ini saudara kita di Kristiani ngamuk-ngamuk loh, ngamuk-ngamuk, bahkan sangat membenci Bang Zuma ya, karena memang membahas keyakinan mereka. Tapi para pemuda Flores ini memang agak lain. Mereka itu malah keranjingan nonton debat Bang Zuma yang notabene-nya justru menghajar doktrin-doktrin yang menjadi keyakinan mereka ya. Nah kekocakan ini makin dahsyat. Ternyata mereka lebih percaya argumentasi Bang Zuma ketimbang pastor mereka. Waduh, ini kalau pastornya denger apa nggak stroke ini? Kurang asem ya. Kelakuan pastor malah dibongkar jemaatnya. Coba kita simak.
Hei, KTP, kau nanya apa tadi kau? Hei, Halo, Bang Juma. ya saya kenapa? Apa rupanya Salam masalah dari kau? salam dari Ruteng. Jangan begitu lah, Bang Juma. Kirain kau mau bahas babi juga sama anjing kawan. Bukan, kami orang Flores dari Ruteng ini ada 3 orang yang mualaf gara-gara Bang Juma nih. Jadi tanggung jawab lah Bang Juma. Oh gitu, kenapa bisa kayak gitu? Aku jadi tanggung jawab. Iya benar ini. Ini saya bersumpah nih demi Tuhan ini. Banyak yang ngomongin Bang Juma tuh di Ruteng di RT 10 tuh. Si siapa kemarin ya? Martin. Ya ngomong Bang Juma, narasi Bang Juma tuh jelaskan masuk akal, banyak masuk akal. Maksudnya mereka cari di Alkitab tuh. Kenapa ini benar ini orang ini? Banyak yang ini sampai datang di pastoral itu loh. Ada yang datang di pastoral loh sampai Pak Romo tuh bilang Romo Yakobus, kau jangan dengar itu iblis, malah Bang Juma iblis. Kita kasih tunjuk videonya Bang Juma nih. Coba kita buka di Alkitab loh. Iya di YouTube kan banyak Bang Juma punya video tuh. Video ini. Iya. 3 orang kenapa? Tiga orang kenapa sudah. Bang KTP? Kenapa Bang KTP enggak? Kenapa? Justru saya belum tapi saya sudah mengakui bahwa di Yohanes 17 ayat 3 yang Bang Juma bilang itu sudah betul itu. Selama ini kan kami kalau di Katolik Bang, kan kita kan pergi gereja nih, yang kita utamakan itu sakramen Ekaristi. Misalnya begini, pastor itu bagi tubuh Kristus kita terima, terus amin, tubuh Kristus disalib di kepala kita, amin, tubuh itu yang utama itu perjamuan Ekaristi. Jadi setiap hari Minggu itu yang paling wajib yang kita imani itu kita lebih utamakan di tubuh Kristus itu Bang. Jadi tidak ada yang namanya dengar firman itu, hanya dengar begitu saja. Pastor Romo ya, dia tidak sebut ini ayat berapa langsung dia bilang pada malam itu Yesus berkunjung kayak gitu ya. Jadi kita begitu, makanya kita tidak mengerti kan? Nah setelah nonton kan? Ya nggak ada. Setelah nonton video Bang Juma kita coba buka di selama ini kita tidak pernah baca kan Injil itu udah pernah baca kita Bang. Gitu Bang Juma. Saya tinggal tunggu saya aja Bang Juma sedikit lagi, tapi sabar dulu lah. Saya masih banyak pertanyaan yang mau ditanya dulu ke Bang Juma. Iya. Tapi masuk akal ya kalau Bang Juma. Kenapa Bang Juma setiap Bang Juma sampaikan sesuatu tuh dikasih kayak Tuhan Yesus sampaikan ke murid-murid loh. Dikasih perumpamaan, dikasih contoh begini-begini. Kayaknya lucu, masuk akal tapi lucu. Jadi Bang Juma ingat nggak video? Yang mana? Ada video satu Bang Juma itu yang waktu itu berdebat tentang seorang ibu-ibu yang bilang tuh sama Tuhan Yesus itu, guru tolong sembuhkan anak saya. Terus Matius 15. Dia bukan orang Israel kan, tapi dia bilang dia mengaku diri dia guguk. Itu dia. Imanmu telah menyembuhkan. Itu kan Bang Juma kan ditanya double ulang-ulang kan sama orang itu, tapi Bang Juma tetap sabar dan menjawabnya dengan lagu. Ibu itu menjawab, ketawa semua kita nonton. Luar biasa itu Bang Juma, lucu bener. Orang kita lagi nonton di pos ronda, saya Pak RT ada lagi, Pak RT Pak Paulus ada, Pak Paulus Martin ada semua gitu. Sudah 3 orang yang mualaf Bang Juma. Makanya mereka bilang, memang betul Bang Juma. Demi Tuhan, sudah 3 orang yang keluar dari Katolik itu. Tinggal kalau saya sih belum, karena saya masih banyak yang saya belum pelajari. Tapi saya masuk di komal-komal di Islam tuh banyak juga yang kasih sadar gitu. Cuman saya belum saya pernah cerita di komal mana tuh ya, saya bilang karena dia ngomong gitu ya orang Kristen, saya bilangnya saya mualaf. Jadi dia emosi kan, padahal saya masih Katolik. Saya coba nantang orang Kristen juga. Saya pura-pura sudah mualaf, ternyata mereka benar. Tidak bisa jawab, maksudnya tidak bisa kelihatan mereka panasan apa gitu Bang Juma. Beda dengan Bang Juma kan. Jujur kalau Bang Juma jawab orang tanya itu, apalagi dia pendeta atau dia bilang dia mengaku dia kuliah sarjana narasi Bang Juma itu cukup bagus, masuk akal. Banyak dikasih contoh, misalnya dikasih contoh kayak tadi itu ditanya sama orang Sumba tuh. Kenapa diciptakan babi dan anjing? Iya. Kalau kita nonton itu banyak kata-kata Yesus yang dia berdoa itu kan. Berdoa. Pada siapa itu kan bingung itu ya. Kadang kita bertanya dalam hati. Cuman kalau kita yang membuat kita tetap Kristen Bang Juma, tetap Katolik, karena di Alkitab itu ada betul yang Bang Juma bilang kenapa kepake itu. Sebenarnya kita merasa kita dengan Islam sama.
Gitu. Ya. Allah kan yang satu yang kita sembah gitu loh. Nah, cuma Islam mungkin beda jalannya gitu. Kita bilang kayak dia naik kapal feri, kita naik kapal AU kan, kalau di Sumba di NTT sini kan kapal AU kan. Tapi Bang Juma, itu kawan saya yang 3 tuh Bang Juma. Iya. Nanti kita mau tanya ke Bang Juma, dia bilang kan coba kalau nanti kalau kita cuma masuk di Bang Juma kan susah. Kita coba kemarin kan masuk di ini Komal gini nih susah. Kawan saya kemarin udah bisa, dia Martin, dia bilang bagaimana cara masuk? Saya juga susah, saya bilang kita coba nanti kalau bisa. Saya mau tanya Bang Juma, dia bilang oh iya. Di sini kalau ada orang berkelahi kerusuhan di pasar gitu misalnya antar desa itu yang berkuasa untuk kasih damai itu bukan polisi tapi uskup. Kalau nggak uskup pastor. Keuskupan, dari orang dari keuskupan, entah dia romo entah dia uskup. Kalau dia datang damai langsung berhenti berkelahi. Iya. Jadi polisi nggak kurang ini di sini gitu Bang. Seperti itu. Jadi Katoliknya terlalu kental di sini Bang. Iya. Masih cium-cium patung anak bayi gitu, masih. Iya, karena kami kalau pasca Bang Juma kan ada namanya Rabu Abu. Iya. Rabu Abu itu kami nanti di altar itu kan ada pastor, ada yang penjaga altar itu, mereka pegang salib Yesus, kita wajib cium kakinya terus ambil abu taruh di kepala, itu namanya Rabu Abu. Sebelum Jumat Agung kan cium kaki Yesus. Cium ya. Iya. Wajib. Itu kadang-kadang kami berpikir ini untuk apa, kita pulang kok perasaan kita sama aja, tetap kita kumpul-kumpul mabok lagi. Jadi kayak ada yang kita rasa apa yang kita ini tadi gereja malah pakai lagi gitu loh. Allah. Itulah kami Bang Juma. Ya jadi setelah nonton Bang Juma ini mungkin ya saya belum ini sih, tapi banyak yang bikin kita tuh sadar gitu ya. Terima kasih banyak Bang Juma. Iya, sama-sama. Doa aja semoga saya dapat hidayah untuk semua. Karena lebih masuk akal. Yang Bang Juma cerita itu lebih masuk akal. Mencoba bikin narasi itu masuk akal, benar masuk akal, sumpah masuk akal. Demi Tuhan masuk akal benar. Allahu Akbar. Iya. Nah, Itu pernah nggak tanya dibaca pendeta kenapa ada patung sementara ada dilarang bikin patung? Pernah. Bukan pernah lagi, dari kecil kita udah tanya Bang Juma. Jawabannya? Tapi kan itu Yesus katanya, itu lambang, sebagai lambang supaya kita berdoa tuh diterima gitu, lambang. Jangan misalkan membuat kita ada patung Bunda Maria kan di rumah saya kan ada ya. Di dalam Keluaran 20 kan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai, yang menyamai apapun yang ada di langit atas atau yang ada di bumi bawah. Itu Keluaran kan ada 20. Sebentar. Iya. Keluaran 20 Bang Juma. Keluaran 20 itu, Bang, nomor 4 sampai nomor 6. Oh iya. Iya, berisi 10 perintah Allah ya yang disampaikan kepada Musa dengan bangsa Israel. Ya benar. Salah satu artinya artinya jangan membuat bagimu patung yang menyerupai Yesus. Itulah yang kita bingung, pertanyaan itu yang tidak bisa dijawab. Tidak ada Yesus di antara semua jawabannya. Bagaimana cara saya supaya bisa masuk surga Yesus? Tidak ada jawabannya bahwa sembal aku, Tuhankanlah aku, ciumlah patungku. Tidak ada. Dia hanya mengatakan jangan membuat patung, jangan ini, jangan hormati orang tuamu dan seterusnya. Sudah aku lakukan, kata dia. Kalau sudah, tinggal satu. Apa itu? Jual hartamu, sedekahkan, impakkan kepada si miskin dan janda-janda. Itu kata Yesus. Saya penasaran, kok tidak ada nyembah Yesus di sini sebagai syarat masuk surga ya? Bahkan nyembah Yesus, menuhankan Yesus, berdasarkan Matius 7, justru diusir masuk neraka. Gimana dong? Saya mau tanya lagi nih Bang. Pada saat kemudian mencium patung Yesus ini, wujud untuk menyatukan diri dengan Yesus, ada nggak kotak amal di situ? Ada Bang, kita kan 2 kali kotak amal itu Bang. Kalau di Katolik itu pertama itu disodorin sebelum sakramen Ekaristi itu kan, kita di pintu-pintu gereja itu kan sudah ada tempat taruh uang pintu gereja. Terus nanti ada lagi yang bentuknya kayak sarung, itu disodorin dari depan ke belakang sampai paling itu nanti untuk persembahan Bang Juma, untuk persembahan. Setelah Ekaristi nanti ada lagi datang lagi jalan lagi itu kayak tadi sarung tadi tapi warnanya beda. Yang pertama warnanya kuning atau putih, nanti yang lain lagi warnanya beda lagi. Tapi sarungnya sama modelnya untuk taruh duit itu loh Bang Juma. Iya. Pindah-pindah. Jadi kita dalam hati tadi kan sudah dalam ada yang ngebikin. Pernah saya berpikir gitu Bang Juma dalam hati. Sumpah gitu. Tadi saya masuk saya sudah isi di depan itu. Pas mau Ekaristi saya taruh lagi gitu kan. Nah setelah kita sakramen Ekaristi kan, setelah terima hosti namanya, muncul lagi yang warna merah tuh loh.
berarti yang kita satu lagi Bang Juma. Boleh, boleh. Tapi Bang Juma udah malam Bang Juma. Nggak apa-apa, nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Itu kawan saya kan, beberapa orang itu yang sudah mualaf itu ajakan sama saya kan, kau tonton Juma, dia bilang. Tapi saya waktu saya cari di apa namanya nih TikTok ini di Komal, saya salah masuk yang mirip kayak Bang Juma ini juga nih foto ini dapat saya. Oh, nggak aneh itu. Tapi Kristen Bang Juma mereka, iya palsu betul. Jadi saya langsung dimarahin itu, kau bodoh, tolol, kau masuk, kau begini-begini, diserbu saya kayak saya itu seperti ini. Wah, ini saya salah masuk. Karena saya bilang saya mau mualaf langsung diserbu, di bodoh kali kau baca ini nih, penipu semua gini. Contoh kalau kita kan enggak, kalau kita kan Sabtu kan kita ke gereja Bang Juma, ketemu pastor. Nanti saya cerita Bapak saya kemarin curi uang bapak saya. Ini nanti pastor saya ampuni ya, jangan ulang lagi gini. Jadi kita diampuni sama pastor, melalui pastor gitu. Jadi kita pulang tuh kita buat lagi jadinya, nanti kan Sabtu depan kan bisa mengaku dosa kita bilang. Iya, pengakuan. Tidak masuk akal itu kok. Suara Bang Juma dengan apa yang Bang Juma ini kok beda. Maksudnya suaranya kan keras, lantang gitu. Tapi orang bertanya Markus 17. Tetap Bang Juma jawab dengan baik gitu loh. Kau aneh kita bilang orang ini, kalau kita di sini pastor aja dia emosi kalau ditanya udah bener gitu. Setan kau saya bertanya berkali-kali kau saya dilipat kalau dia bilang gitu. Dulu kan kita di sekolah minggu. Iya, sebelum kan kalau mau dapat sakramen Ekaristi kan harus sekolah minggu namanya, kelas 6 SD itu. Jadi kita untuk dapat sambut baru tuh, kita tanya sama nenek guru tuh, nenek guru, sudah saya jawab tadi kau tadi kena marah. Tetapi kok kami heran loh, kok ini orang Bang Juma nih kok ditanya lagi dia jawab Markus 18 ayat 17, Yohanes 17 ayat, tetap dia balas gitu. Kok aneh saya gitu bilang, orang ini suaranya keras tapi kok ditanya balik dia ada emosi gitu. Makanya kita suka nonton itu dapatnya Bang Juma kan di YouTube itu lucu. Allah Akbar, Masya Allah. Saya rasa itu karena memang ajaran Islam kali ya Bang Juma ya. Memang sabar ya kan, dia ada bulan puasa tuh. Di Islam itu tidak boleh kemudian menzolimi orang yang mau belajar. Kami nggak boleh. Orang yang mau belajar itu kita nggak boleh zolimi, gitu bang. Kecuali orang yang tujuannya mau mengolok-olok, di Islam itu kami nggak boleh, kami harus tinggalkan. Itulah Bang Juma bedanya Bang Juma. Kalau saya masuk di Komal Kristen misalnya pura-pura jadi mereka Islam kan, terus saya bilang kenapa saya mualaf begini, langsung saya diserbu Bang Juma padahal saya belum mualaf pun. Mati kau bodoh, kau tolol manusia, kau setan, kau di mana iblis masuk kau tuh? Sebentar dulu, saya kan mau bertanya tentang Kristen, lalu mereka marah saya Bang Juma sampai ditendang, saya dibuang. Belum saya ngomong sudah ditendang sedikit. Saya kan cuma bertanya sesuai apa yang Bang Juma nanya kan sama orang. Saya pura-pura nanya juga. Kalau ini di mana di Alkitab itu mengatakan Yesus itu mengatakan aku adalah Tuhan kan? Banyak mereka bilang banyak kata dikasih tahu. Kau tuh mualaf, kau dengar juga bodoh, kau gitu saya Bang Juma. Saya bilang kau yang bodoh saya bilang emosi saya Bang Juma, emosi bakal lain. Kau bodoh sebelah, kau dengar nonton Juma tuh, kau didokterin begini, kau cuci otak kau bilang, memang kau dapat akal kau sebelah, emosi saya bertengkar. Padahal orang timur juga Bang Juma dia, gara-gara Bang Juma. Iya, Masya Allah. Nah, kocak banget kan ya. Kalau kita simak apa yang dinarasikan pemuda Katolik tadi, yang dari Timor itu ya, menunjukkan bahwa keagamaan yang mereka anut selama ini memang tidak dibangun dengan pemahaman yang mendasar dan rasional. Lebih pada faktor ikut-ikutan aja ya, warisan dari ibu, bapak, atau pendahulu mereka. Sama aja dengan di Muslim juga begitu ya, banyak yang beragama Islam tapi tidak semuanya memiliki pemahaman yang utuh tentang Islam. Nah bedanya adalah, kalau di Muslim, ketika mempelajari dengan cermat, maka keyakinannya pun makin utuh ya. Makin mempelajari, makin memahami Islam, makin kuat keyakinannya. Itu di Islam. Ya, jadi makin banyak belajar itu makin hilang pertanyaannya ya. Sedangkan di Kristen seperti yang dipresentasikan pemuda Katolik tadi, makin mempelajari makin banyak juga pertanyaan baru yang tidak bisa dijawab. Nah, jadi aksi pemuda Katolik di video ini menunjukkan betapa mereka ingin memahami agamanya, tapi tidak ditemukan jawabannya di pastor atau di pendeta mereka. Mereka malah senang dari
penjelasan Bang Zuma, padahal notabene-nya nampol doktrin yang mereka yakini sebagai kebenaran. Nah, ini kocaknya ya. Nah, ini memang sangat aneh ya. Pokok-pokok keimanannya dikemplang, lah kok mereka malah girang gitu loh. Ini yang aneh, memang aneh, asli aneh ya. Karena jawaban Bang Zuma ini mungkin dinilai lebih rasional dibanding pastor, atau mungkin hanya mutar-mutar ya, kemudian suruh imani aja ya. Akhirnya mereka nggak mendapat jawaban, mereka berada dalam kebingungan. Ketika ada pihak yang memberikan jawaban ke mereka, nah mereka sangat tertarik, dan Bang Zuma ini cukup mempresentasikan itu ya. Fenomena yang sama juga terjadi pada Kodonditan. Beliau ini mualaf ya, hari-hari kedatangan Jumat gereja dan orang-orang Kristen yang bingung dengan ajaran agama mereka. Nah, lucunya mereka bukan datangi ya, pendeta atau pastor, malah mendatangi mualaf ya, meminta penjelasan tentang isi kitab yang mereka yakini, yaitu Bible. Endingnya ya sudah jelas, setelah mendapat penjelasan tentang fakta isi Bible, mereka malah bersyahadat masuk Islam. Lalu pendetanya ngamuk-ngamuk, ya jangan dengerin Kodondi, jangan dengerin Donditan, malah kau pendeta Mel Atuk menyebut setan. Ya, dibilang pemecah belah lah, dibilang ikut campur agama Kristen padahal udah Muslim lah, dibilang belum move on lah. Kan begitu tuduhan-tuduhan Kristen terhadap Kodondi ya. Mereka bilang, wah harusnya jangan bahas Kristen lagi, kan sudah Muslim ya. Berarti belum move on ya, kok masih bahas Kristen gitu loh. Lah ini kan tuduhan koplak menurut saya. Kenapa? Kan Kristen sendiri yang datangi Kodondi. Lalu mereka bertanya tentang Bible. Lah ini kok malah Kodondi disalahin, gimana ceritanya gitu. Yang datang mereka sendiri, yang ditanya Kodondi, malah Kodondi juga yang disalahkan saat menjelaskan tentang isi Bible ya. Harusnya itu pendeta atau pastor introspeksi. Kenapa jemaatnya nggak percaya mereka? Lebih memilih Kodondi coba ya. Jemaatnya datang sendiri loh ya, bukan datangi dirayu pakai beras sama mie instan, enggak ada. Nah, sahabat, demikian ulasan kali ini. Semoga menjadi informasi dan pencerahan bagi yang belum subscribe. Jangan lupa klik subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Anda juga menjadi bagian dari perlawanan terhadap anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.